sanksi yang melanggar norma untuk salam bibi dan salakana dalam bahasa adat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di Aji Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang sidang Majelis Adat Palu, Sulawesi Tengah yang telah menjatuhkan hukuman dan sanksi kepada Gus Fuad Pleret atas penghinaannya kepada Habib Idrus bin Salim Al-Jupri. Dewa Majelis Wali Adat Kota Patonggota Palu mengadili perkara telah menjatuhkan putusan dengan perkara salam bibi dan salakana. Sidang Majelis Adat Palu ini kemudian memberikan hukuman dan sanksi kepada Gus Fuad Berdasarkan fakta, tindakan, dan ucapan Fuad Pleret, maka yang bersangkutan harus diberi gibu sebagai sanksi yang melanggar norma untuk salam bibi dan salakana dalam bahasa adat dengan kategori wayam baso, salam bibi, salakana. Maka Tosala harus membayar denda berupa beberapa ekor kerbau sesuai keputusan Majelis Sidang Peradilan Adat, meningkat ke sanksi dan perbuatan salakana bahwa Tosala harus dipisahkan. Bahasa kailinya tadi nibeko, mohon dicatat kembali. Dalam bahasa kaili itu nibeko itu dipisahkan dari pergaulan masyarakat supaya tidak terpengaruh, terdedikasi lagi masyarakat. Jadi salakana bahwa Tosala harus nibeko atau dipisahkan dari pergaulan masyarakat, sehingga tindakannya tidak membuat kegaduhan dalam masyarakat. Jauh lebih berat dari hukuman ini adalah nakaputu tambolo atau putus leher jika tindakan yang bersangkutan telah mengakibatkan pertumpahan darah. Di antaranya adalah bahwa Gus Fuad harus menyerahkan 5 ekor kerbau besar pengganti leher, kemudian menyerahkan 5 helai kain kapan putih, kemudian menyerahkan 5 dulang adat tempat kepala, kemudian menyerahkan 5 bilah kelewang atau parang adat, dan kemudian menyerahkan 5 piring putih bermotif daun kelor. Maka selain itu pun Gus Fuad harus membayar uang sedekah sebesar 495 real atau setara dengan 2.236.905. Nah, selain itu pun Gus Fuad ini dikenai sanksi sosial, yakni putus leher atau pengasingan sosial. Artinya bahwa Gus Fuad ini tidak diperkenankan untuk kemudian bergaul dengan masyarakat Palu. Artinya ada sanksi sosial terhadap Gus Fuad untuk tidak boleh lagi masuk ke wilayah Palu. Nah, inilah sanksi atau hukuman yang diputuskan oleh Sidang Majelis Adat Palu, Sulawesi Tengah berkaitan dengan penghinaan yang dilakukan Gus Fuad kepada Habib Idrus bin Salim Al-Jupri. Maka ada beberapa hal yang bisa kita analisa. Yang pertama adalah bahwa di dalam hukum kita, hukum adat memang masih diperkenankan. Tetapi tentunya hukum adat ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum yang di atasnya tentunya.
Jadi masih diperbolehkan penggunaan hukum adat ini bagi wilayah-wilayah yang memang memiliki tradisi dan adat. Jadi antaranya adalah Palu. Tetapi permasalahannya adalah di dalam pasal ini ada pasal penghinaan. Maka penghinaan itu pun kalau kita analisa bahwa Gus Fuad ini bukan orang Palu, maka secara hukum dia tidak terikat dengan hukum adat orang-orang Palu, karena beliau bukan orang Palu, beliau orang Jogja. Maka agak sedikit janggal dan mungkin perlu diperdebatkan tentang hal ini kalau kemudian seorang Gus Fuad yang bukan warga daripada kota Palu atau warga daripada Sulawesi Tengah kemudian dikenakan hukum adat wilayah Palu. Karena kalau kita pahami, hukum adat ini biasanya mengikat orang-orang yang ada di wilayah adat itu sendiri, tidak kemudian di luar daripada wilayah adat itu sendiri. Jadi agak janggal kalau seandainya orang yang bukan orang Palu, orang yang bukan keturunan Palu, orang yang bukan warga wilayah atau masyarakat Palu kemudian harus dihukumi adat dengan menggunakan adat Palu, yang padahal peristiwa itu pun tidak terjadi di kota Palu. Jadi podcastnya Gus Fuad ini atau tempat kejadian perkara daripada penghinaan ini itu bukan di kota Palu, tetapi ada di Yogyakarta, di rumah kediamannya daripada Gus Fuad. Maka sebenarnya kalau dari sisi lihat hukum adat ini tidak terpenuhi. Ya kecuali kalau misalnya mungkin Gus Fuad itu dia saat itu tinggal di kota Palu, berada di wilayah kota Palu, maka bisa jadi tradisi yang di sana atau adat-adat kebiasaannya itu harus mengikat. Ada pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi ketika seseorang berada di wilayah satu tempat, maka kita harus menghormati adat dan tradisi budaya itu sendiri. Nah, di sini baru ada relevansinya seseorang kemudian bisa dikenakan sanksi adat. Nah, kalau kita lihat kasus ini kan Gus Fuad bukan ada di wilayah kota Palu dan bukan warga Palu. Jadi agak sedikit perlu diperdebatkan berkaitan tentang sanksi atau hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Adat Palu terhadap Gus Fuad yang bukan warga Palu. Nah, yang kedua, bahwa delik tentang penghinaan ini sebenarnya kan yang menangani itu sudah ada diakomodir oleh undang-undang kita. Ada yang namanya pengadilan pidana. Delik-deliknya pun sudah ada diatur di dalam KUHP. Ada mekanismenya, ada prosedurnya. Maka tentunya ini adalah sebuah penghinaan bagi pengadilan negara kita. Bahwa dalam masalah penghinaan kemudian ternyata yang dominan itu justru adatnya, bukan pengadilan atau dalam hukum pidananya. Padahal kita ketahui di wilayah Sulawesi Tengah itu atau di kota Palu itu ada pengadilan. Ada pengadilan negeri, pengadilan tingkat pertama yang kemudian akan mengadili di dalam permasalahan-permasalahan pidana di dalamnya. Maka sebenarnya sudah sangat tepat apa yang dilakukan oleh Al-Khairat sebagai lembaga yang merasa dihina oleh Gus Fuad dengan membuat laporan kepada kepolisian dengan pasal penghinaan di dalamnya. Maka ini sudah sangat tepat dan sesuai dengan konstitusional yang diakomodir oleh negara kita. Maka sebenarnya tinggal ikuti prosedur saja tentang berkaitan dengan hukum pidana ini. Nah, itu. Jadi kurang relevan seorang yang bukan warga daripada kota Palu kemudian dihukumi dengan adat Palu. Ya, kecuali kalau dia memang warga Palu, ya asal muasalnya dari Palu, tinggal di Palu, ya mungkin dia terikat dengan adat dan tradisi Palu. Sekarang dia adalah orang Jogja. Yogyakarta memiliki adat tersendiri yang mungkin berbeda dengan daerah-daerah yang lainnya. Kalau semua kemudian menggunakan hukum adat untuk menghakimi semua orang, maka ini urusannya menjadi repot. Hukum akan tumpang tindih di dalamnya.
Maka tentunya adalah peranan pemerintah di sini harus tegas, bisa memisahkan dan memilah mana yang bisa jadi kewenangan hukum adat dan mana yang tidak bisa. Ya, nah ini harus segera pemerintah meluruskan. Para pakar hukum, ya, hukum pidana ini pun harus turun berbicara, speak up, menjelaskan tentang sebenarnya di mana ruang lingkup hukum adat itu berlaku, objeknya kah atau tempat kejadiannya perkara kah. Jangan sampai kemudian ini akan muncul di mana hukum-hukum adat kemudian bisa melakukan hukuman terhadap orang-orang yang mungkin tidak berada di wilayah daripada ruang lingkup adat itu sendiri. Jadi sekali lagi, kita perlu harus kaji kembali kemudian bagaimana sebenarnya kedudukan permasalahan tentang penetapan hukum ini. Apakah sudah benar, apakah dibenarkan hukum adat kemudian memberikan hukuman dan sanksi kepada orang yang bukan warga masyarakat adat itu sendiri. Lalu kemudian tentunya adalah bahwa pengadilan negeri adalah pengadilan yang sudah ditetapkan oleh negara sebagai tempat mengadukan masalah-masalah pidana. Maka tentunya akan lebih elok dan lebih etis dan lebih tepat bahwa orang-orang yang merasa bahwa ada orang yang melakukan tindak pidana penghinaan, maka dia menggunakan mekanisme ini dengan membuat laporan kepada kepolisian yang nanti akan ditindaklanjuti dengan mekanisme-mekanisme hukum yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan dan pembelajaran untuk kita, agar kita kemudian tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang perbuatan itu justru melanggar daripada konstitusional yang sudah disepakati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.